Aku tidak pernah berpikir akan membenci adik iparku sekaligus merasa kasihan padanya di hari yang sama. Tapi itulah yang terjadi ketika rahasia keluarga mulai terungkap, dan rencanaku untuk mempermalukannya justru berbalik menghantamku dengan kebenaran yang tak terduga. Aku, Winda, adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah desa kecil di pinggiran Jakarta. Pekerjaanku sederhana, tapi aku selalu merasa bahagia karena bisa berbagi ilmu dan melihat anak-anak tumbuh dengan ceria. Aku menikah dengan Lukman 5 tahun lalu, dan meskipun kami tidak terlahir dari keluarga kaya, hidup kami cukup damai. Namun, ada satu hal yang sering mengganggu ketenanganku. Adik iparku, Rosa, adalah adik kandung Lukman. Dia sangat berbeda denganku, baik dalam kepribadian maupun gaya hidup. Sementara aku memilih untuk menjalani hidup sederhana dan mencintai pekerjaanku sebagai guru, Rosa adalah wanita karir yang ambisius. Dia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar di Jakarta, selalu bergaya modis, dan tampaknya tak pernah lelah mengejar status sosial. Aku bukan orang yang suka iri hati, tapi sulit rasanya untuk tidak merasakan tekanan setiap kali dia datang ke rumah kami. Kehadirannya selalu membuatku merasa kurang. Setiap kali Rosa berkunjung, dia selalu punya komentar tentang segala sesuatu, dari cara aku mengatur rumah hingga pilihan karierku. Winda, kamu gak pernah mikirin masa depan? Guru itu kan cuma kerjaan biasa, katanya suatu hari saat makan malam bersama. Suamiku, Lukman, hanya diam mendengarnya. Dia selalu menghindari konflik antara aku dan Rosa, tapi sikap netralnya itu justru membuatku semakin kesal. Bu Ida, ibu mertuaku, juga bukan membantu situasi. Dia adalah wanita yang keras, selalu ingin segala sesuatunya sempurna, dan sayangnya, lebih sering memihak Rosa daripada aku. Aku sering mendengar dia berbicara kepada tetangga atau teman-temannya tentang betapa bangganya dia pada Rosa yang sukses dan modern. Aku tahu dia tidak bermaksud menyakitiku, tapi kata-katanya itu selalu menusuk perasaanku. Saat-saat terburuk dimulai ketika Rosa mengumumkan bahwa dia akan menikah. Awalnya, aku merasa senang untuknya. Tapi suasana cepat berubah ketika persiapan pernikahan mulai berjalan. Rosa mengambil alih semuanya, dari pemilihan gedung hingga tema dekorasi, tanpa pernah meminta pendapatku. Aku mencoba ikut campur beberapa kali, tapi dia selalu menolak ide-ideku dengan alasan yang terdengar seperti sindiran. Mungkin kamu gak terbiasa dengan acara sekelas ini, Wind. Biar aku saja yang urus, katanya suatu hari dengan nada yang terlalu manis untuk terdengar tulus. Aku mencoba berbicara dengan Lukman tentang masalah ini, tapi dia hanya berkata, dia kan memang lebih berpengalaman soal acara-acara besar kayak gini. Nggak apa-apa, biarin aja dia yang ngurus. Kata-katanya membuatku merasa semakin kecil. Aku tahu Lukman tidak berniat menyakitiku, tapi sikap pasifnya hanya membuatku semakin frustrasi. Puncaknya terjadi saat acara lamaran. Rosa meminta semua wanita di keluarga untuk memakai gaun formal. Aku sudah membeli gaun yang sederhana tapi elegan, tapi begitu Rosa melihatnya, dia langsung berkomentar, gaunmu itu kok biasa banget ya, Wind? Kayaknya nggak cocok buat acara sebesar ini. Ucapannya disambut tawa ringan dari Bu Ida, yang langsung mengangguk setuju. Aku hanya tersenyum tipis, tapi dalam hati aku merasa direndahkan. Setelah acara lamaran, aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan Rosa meremehkanku tanpa melakukan apa-apa. Aku ingin dia merasakan sedikit dari apa yang aku rasakan, malu, direndahkan, dan dipermalukan di depan orang-orang yang penting baginya. Dan aku tahu momen yang tepat untuk melakukannya adalah di hari pernikahannya. Tapi sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, aku harus memastikan rencanaku benar-benar sempurna. Aku membutuhkan bantuan seseorang yang bisa membantuku membuat penampilan spektakuler yang akan membuat semua mata tertuju padaku, bukan Rosa. Aku memikirkan satu nama, Wulan, teman lamaku dari SMA. Dia sekarang menjadi desainer busana ternama di Jakarta. Kami sudah lama tidak berkomunikasi, tapi aku yakin dia akan mau membantuku jika aku memberikan alasan yang tepat. Aku mengirim pesan singkat kepada Wulan malam itu juga. Hei, Wulan, aku butuh bantuanmu. Ada waktu ngobrol besok? Aku tahu permenten. Ini akan terdengar aneh, mengingat kami sudah bertahun-tahun tidak berbicara. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk menunjukkan kepada Rosa bahwa aku tidak bisa diremehkan begitu saja. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya memiliki rencana. Tapi di sisi lain, aku merasa cemas. Apakah aku benar-benar akan melakukannya?
apakah ini akan berhasil? Yang pasti, satu hal yang aku yakini adalah bahwa aku tidak akan lagi membiarkan Rosa menginjak-injak harga diriku. Aku tidak pernah terbiasa dengan kebencian yang kurasakan. Aku, Winda, seorang guru sekolah dasar yang selalu berusaha menjalani hidup dengan sederhana dan damai, tiba-tiba saja merasa seperti orang asing di tubuhku sendiri. Kebencian ini bukanlah sesuatu yang kubanggakan, tapi aku juga tidak bisa membiarkan Rosa terus-menerus menghina dan meremehkanku tanpa konsekuensi. Apapun, esoknya, aku bertemu Wulan di sebuah kafe mungil di Jakarta Selatan. Kami sudah lama tidak berbicara, lebih dari 10 tahun, jika aku tidak salah hitung. Tapi ketika dia melihatku duduk di meja pojokan, wajahnya langsung menyala dengan senyum hangat. Dia masih sama seperti yang kuingat, rambutnya yang panjang, selalu ditata rapi, kulitnya yang eksotis, dan aura percaya diri yang membuat semua orang di ruangan itu memperhatikannya. Winda, serunya saat mendekati mejaku. Kamu gak berubah sama sekali, katanya sambil menjabat tanganku. Aku tersenyum tipis, mencoba bersikap ramah meskipun hatiku dipenuhi oleh emosi yang bercampur aduk. Setelah memesan 2 cangkir teh hijau, kami mulai berbincang. Awalnya, obrolan kami ringan, tentang kenangan-kenangan lama di SMA dan bagaimana hidup kami berjalan setelah lulus. Namun, aku tahu aku tidak bisa berlama-lama basa-basi. Aku harus memberitahunya alasan sebenarnya mengapa aku menghubunginya, Wulan. Kataku pelan, sambil menatap matanya. Sebenarnya, ada alasan spesifik kenapa aku ingin bertemu denganmu. Dia mengangkat alisnya, penasaran. Oh ya? Ada masalah? Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Kamu ingat Rosa kan? Adik iparku, tanyaku. Wulan mengangguk. Tentu saja. Dia yang kerja di perusahaan besar itu kan? Anaknya Bu Ida, Ibu Lukman? Aku mengangguk, lalu melanjutkan ceritaku. Aku menjelaskan semuanya padanya, bagaimana Rosa selalu merendahkanku, bagaimana dia memperlakukanku seperti orang yang tidak penting dalam keluarga, dan bagaimana dia bahkan meremehkanku di depan tamu-tamu acara lamarannya beberapa minggu lalu. Aku juga menceritakan rencanaku untuk membalas dendam di hari pernikahannya. Aku butuh bantuanmu untuk membuat gaun yang akan membuat semua mata tertuju padaku, kataku dengan nada penuh tekad. Aku ingin Rosa merasakan sedikit dari apa yang aku rasakan, malu karena direndahkan di depan orang-orang yang penting baginya. Wulan terdiam sejenak, tampak ragu. Winda, kamu yakin dengan ini? Tanyanya akhirnya. Balas dendam kayak gini, gak bakal bikin situasi lebih buruk. Aku menunduk, meremas-remas serbet di pangkuanku. Aku tahu ini mungkin terdengar kekanak-kanakan, aku berkata pelan. Tapi aku gak bisa lagi membiarkan dia menginjak-injak harga diriku. Tanpa melakukan apa-apa. Aku cuma ingin dia sadar bahwa aku juga layak dihargai. Wulan menghela napas, lalu tersenyum tipis. Oke, aku akan bantu kamu, katanya akhirnya. Tapi ingat, Wind, jangan biarkan amarahmu menguasai semuanya. Kadang-kadang, balas dendam. Malabaikan kita kehilangan apa yang sebenarnya kita sayangi. Kami kemudian mulai membahas detail gaun yang akan aku kenakan di hari pernikahan Rosa. Wulan adalah desainer yang sangat berbakat, dan dia langsung memahami visiku. Dia menggambarkan ide untuk gaun yang elegan namun unik, sesuatu yang akan membuat semua orang terpesona begitu melihatnya. Dia bilang dia akan memilih bahan terbaik dan menambahkan sentuhan personal yang hanya aku yang tahu maknanya. Gaun ini akan jadi masterpiece, katanya dengan nada penuh keyakinan. Rosa nggak akan bisa mengalihkan pandangannya darimu. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Rasanya seperti ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Aku tahu aku tidak sendirian lagi dalam rencana ini, namun, saat aku pulang ke rumah, pikiran-pikiran lain mulai muncul di kepalaku. Apakah aku benar-benar akan melakukannya? Apakah ini cara yang tepat untuk menghadapi Rosa? Setiap kali aku mencoba memikirkan hal-hal baik tentang Rosa, dia memang kadang-kadang terlihat peduli pada keluarga. Meski caranya kadang aneh, rasa marahku kembali memuncak. Aku ingat bagaimana dia memperlakukan Lukman, suamiku, yang selalu berusaha menjadi penengah antara kami berdua. Tapi sikap pasifnya hanya membuatku semakin frustrasi. Bu Ida juga tidak membantu. Setiap kali aku mencoba membicarakan masalah ini dengan Lukman, dia selalu menghindar atau bilang, "Nggak usah dibawa pusing, Wind. Rosa cuma bercanda." Tapi aku tahu itu bukan sekadar candaan. Itu adalah sindiran yang disengaja, cara halus. Untuk membuatku merasa inferior, malam itu, aku memandangi foto-foto lama keluarga di album besar yang disimpan di lemari.
Ada Lukman, Rosa, dan aku, tersenyum bersama di hari-hari awal pernikahanku. Saat itu, segalanya terasa begitu indah dan penuh harapan. Tapi sekarang, aku merasa seperti terjebak dalam badai emosional yang tak kunjung reda. Aku menutup album itu dan berbaring di tempat tidur, memikirkan kata-kata Wulan, jangan biarkan amarahmu menguasai semuanya. Mungkin dia benar. Mungkin. Balas dendam bukanlah jawaban yang tepat. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur sebelum melihat apakah rencanaku berhasil atau tidak. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara simas, gagap, dan entah kenapa, sedikit bersalah. Hari ini adalah hari pernikahan Rosa, hari yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi keluarga kami. Tapi bagiku, ini adalah hari ketika rencana balas dendamku akan tiba pada puncaknya. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidurku, mengenakan gaun rancangan Wulan yang baru saja selesai kemarin. Gaun itu luar biasa indah, lebih dari apa yang bisa kubayangkan. Warna dasarnya adalah biru tua yang elegan, dengan detail sulaman bunga-bunga kecil yang tampak seperti mengapung di atas kain. Bagian korsetnya pas sempurna di tubuhku, menonjolkan bentuk tubuhku tanpa terlihat berlebihan. Roknya mengembang lembut, memberikan kesan anggun tapi tidak norak. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Ini dia, gumamku pelan sambil menyentuh lengan gaun itu. Inilah saatnya. Lukman masuk ke kamar tepat saat aku sedang merapikan rambutku. Dia mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya tampak lebih tampan dari biasanya. Begitu melihatku, matanya melebar. Winda, kamu cantik sekali. Katanya, terdengar terkejut, aku tersenyum tipis. Terima kasih, jawabku singkat. Aku tidak berniat menjelaskan apapun tentang gaun ini padanya. Biarlah semua orang mengetahuinya nanti, saat mereka melihatku di acara. Perjalanan menuju gedung pernikahan terasa sangat panjang. Lukman mengemudi dalam diam, mungkin karena dia merasakan ketegangan yang memancar dariku. Aku hanya duduk di kursi penumpang, memandangi pemandangan di luar jendela mobil sambil mencoba menenangkan diri. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai skenario yang mungkin terjadi nanti. Apakah Rosa akan marah? Apakah Bu Ida akan menyalahkanku? Atau mungkin semuanya akan berjalan sesuai rencana, dan akhirnya Rosa akan merasakan malu yang sama seperti yang kurasakan selama ini. Begitu sampai di gedung pernikahan, suasana sudah ramai. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan, termasuk teman-teman dan kolega kerja Rosa. Semua orang terlihat sangat berkelas, dengan gaun-gaun mahal dan setelan jas yang rapi. Rosa sendiri belum muncul, dia pasti sedang bersiap di ruang rias pengantin. Aku berjalan masuk dengan langkah yang coba kuatur agar tetap tenang dan percaya diri. Saat aku melangkah melewati pintu utama, beberapa tamu langsung menoleh ke arahku. Ada bisikan-bisikan halus yang terdengar dari sekelilingku, beberapa orang memuji penampilanku, ada juga yang tampak terkejut melihat betapa elegannya gaun yang kugenakan. Hebat banget, ya, aku mendengar salah satu tamu berkata kepada temannya. Gaunnya benar-benar beda dari yang lain. Aku berusaha menyembunyikan senyum kecilku. Rencana ini mulai bekerja, tidak lama kemudian, Rosa akhirnya muncul. Dia mengenakan gaun pengantin putih yang megah, lengkap dengan veil panjang dan detail kristal yang berkilauan. Penampilannya memang spektakuler, tapi entah kenapa, mata semua orang masih tertuju padaku. Bahkan Bu Ida, yang biasanya selalu memuji Rosa tanpa henti, tampak agak bingung melihat reaksi para tamu. Rosa mendekatiku dengan langkah yang penuh percaya diri, meski aku bisa melihat kilatan kecemasan di matanya. Kamu, katanya pelan. Suaranya terdengar seperti campuran antara kagum dan marah. Gaunmu, dari mana? Aku hanya tersenyum tipis. Oh, ini baju biasa saja kok. Nggak seheboh gaunmu, kataku sambil berpura-pura santai. Namun, nada suaraku jelas terdengar seperti sindiran halus. Rosa tampak kesal, tapi dia mencoba menutupinya dengan senyum manis. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kan hari ini hari bahagia buat kita semua, katanya, meski suaranya terdengar sedikit terpaksa. Acara dimulai dengan prosesi upacara adat. Rosa dan calon suaminya, Dedi, berjalan menuju altar dengan diiringi musik yang lembut. Semua tamu bertepuk tangan, tapi aku bisa merasakan bahwa perhatian mereka masih terbagi antara Rosa dan aku. Beberapa kali aku menangkap tatapan iri dari tamu-tamu wanita lainnya, yang sepertinya ingin tahu dari mana aku mendapatkan gaun seindah ini. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi di tengah acara. Tepat saat Rosa dan Dedi akan mengucapkan janji pernikahan, pintu utama gedung tiba-tiba terbuka dengan keras. Seorang pria masuk dengan langkah cepat,
dia tampak tidak terlalu rapi, dengan kemeja yang sedikit kusut dan rambut yang berantakan. Wajahnya penuh emosi, dan matanya langsung tertuju pada Rosa. "Rosa," serunya keras, membuat semua orang terdiam. Suasana langsung berubah tegang, semua mata tertuju pada pria misterius itu. Dia berdiri di pintu masuk, napasnya tersengal-sengal seperti habis berlari jauh. Wajahnya tampak penuh amarah dan keputusasaan, sesuatu yang sangat kontras dengan suasana formal dan elegan di dalam ruangan. Aku memandangnya dengan rasa penasaran bercampur cemas. Siapa dia? Dan kenapa dia datang ke acara pernikahan Rosa? "Rosa," panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat para tamu saling berbisik dan bertukar pandang. Rosa tampak kaku di tempatnya, wajahnya memucat. Dia menoleh kepada Dedi, calon suaminya, dengan ekspresi panik. "Apa yang dia lakukan di sini?" bisiknya pelan, tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas karena posisiku tidak jauh dari altar. Pria itu melangkah maju, melewati deretan kursi tamu yang kosong. Para undangan mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan bangkit dari kursi mereka untuk melihat lebih dekat. Semua orang tampak bingung, termasuk aku. Namun, ada sesuatu di sorot matanya yang membuatku merasa bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. "Aku harus bicara padamu," katanya kepada Rosa, suaranya tegas meskipun nada suaranya sedikit bergetar. "Ini penting." Dedi mencoba menghalangi pria itu, tapi Rosa mengangkat tangannya sebagai isyarat agar Dedi mundur. Dia menghela napas dalam-dalam, lalu berjalan mendekati pria tersebut. Mereka berbicara dalam bisikan, tapi aku bisa melihat ekspresi Rosa yang semakin tegang. Dia terlihat seperti ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di tempat. Beberapa saat kemudian, Rosa kembali ke altar, wajahnya pucat pasi. Dia berbisik sesuatu kepada Bu Ida, yang duduk di barisan depan bersama keluarga inti. Bu Ida tampak terkejut, lalu menatap pria itu dengan tatapan marah. "Bagaimana bisa kamu datang ke sini?" bentaknya keras, suaranya menggema di ruangan. Para tamu mulai berbisik lebih keras, suasana menjadi semakin tidak terkendali. Aku melihat Lukman menatapku dengan ekspresi bingung, tapi aku hanya menggeleng pelan. Aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya, pria itu maju ke tengah ruangan. Dia berdiri di depan semua orang, wajahnya masih dipenuhi emosi. "Nama saya Budi," katanya dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. "Saya adalah mantan pacar Rosa." Suara-suara bisikan langsung berubah menjadi gumaman. Heboh. Beberapa tamu bahkan menutup mulut mereka dengan tangan, terkejut mendengar pengakuan itu. Rosa tampak seperti ingin tenggelam ke dalam tanah, wajahnya merah padam. Aku sendiri hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja kudengar. "Aku diundang ke acara ini oleh Rosa," lanjut Budi, suaranya penuh kemarahan. "Tapi aku baru tahu kalau dia sudah menikah dengan orang lain. Padahal, kami putus karena dia bilang ingin fokus karir dulu. Ternyata, dia cuma menggunakan alasan itu untuk meninggalkanku dan mengejar status sosialnya." Ruangan itu hening total. Bahkan suara jarum jatuh pun pasti akan terdengar. Semua orang menatap Rosa dengan campuran rasa iba, marah, dan penasaran. Aku sendiri merasa bingung. Apakah ini benar-benar terjadi? Atau ini hanya mimpi buruk yang aneh? Namun, plot twist belum berakhir di situ. Setelah Budi selesai berbicara, Bu Ida tiba-tiba berdiri dengan wajah penuh ketegangan. Dia menatap Rosa, lalu berkata dengan suara bergetar, "Rosa, aku pikir ini waktu yang tepat untuk memberitahumu sesuatu." Semua mata kini tertuju pada Bu Ida. Suasana tegang hingga rasanya aku bisa merasakan denyut nadi setiap orang di ruangan itu. Aku menatap Bu Ida dengan penasaran, mencoba memahami apa yang akan dikatakannya. "Rosa, kamu bukan anak kandungku," kata Bu Ida akhirnya. Suaranya terdengar berat dan penuh emosi. "Kamu adalah anak angkat yang kami ambil ketika kamu masih bayi. Kami tidak pernah bilang ini padamu karena kami takut kamu akan membenciku." Rosa tampak seperti dunianya runtuh dalam hitungan detik. Dia terdiam, matanya membelalak tidak percaya. Tangannya menutupi mulutnya, seolah-olah berusaha menahan jeritan yang ingin keluar. Lukman juga terlihat syok. Dia menatap Bu Ida dengan ekspresi campur aduk antara marah dan bingung. Aku nggak percaya," gumam Rosa, suaranya terdengar begitu lemah. Dia mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan berlari keluar dari garang. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani bergerak atau berkomentar. Aku berdiri di tempat yang sama, masih memakai gaun spektakuler itu, tapi rasanya seperti seluruh dunia telah berubah dalam hitungan menit. Semua orang di ruangan itu terdiam,
Kebingungan mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Budi, pria misterius yang tiba-tiba muncul dan mengungkapkan rahasia Rosa, kini duduk di salah satu kursi tamu dengan ekspresi lelah namun lega. Bu Ida, ibu mertuaku, tampak seperti wanita tua yang rapuh, dia duduk dengan tubuh bungkuk, wajahnya penuh rasa bersalah. Lukman berdiri di sampingnya, mencoba menenangkannya meski dia sendiri tampak tidak siap menghadapi semua ini. Aku melihat pintu utama gedung pernikahan, tempat Rosa berlari keluar beberapa saat lalu. Hatiku terasa kosong, bingung antara rasa lega karena rencanaku berhasil, atau setidaknya, itulah yang kupikirkan sebelum ini, dan rasa bersalah karena aku tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan berakhir seperti ini. Apakah ini benar-benar balas dendam yang kuinginkan? Apakah ini cara yang tepat untuk membuat Rosa merasa malu? Aku memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Suasana di dalam terlalu tegang, terlalu berat untuk kutanggung lebih lama. Aku keluar dari gedung, berjalan pelan menuju halaman depan sambil mencoba menenangkan pikiran. Udara malam yang dingin menyentuh kulitku, memberikan sedikit ketenangan pada hatiku yang kacau. Di sana, aku melihat Rosa, duduk di tangga depan gedung dengan wajah tertunduk. Dia tampak begitu rapuh, begitu berbeda dari Rosa yang biasa ku kenal, wanita yang selalu percaya diri dan angkuh. Aku ragu-ragu sejenak, lalu mendekatinya. Rosa, panggilku pelan. Takut jika suaraku akan membuatnya semakin marah atau terluka, dia menoleh padaku, matanya basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari Rosa, sisi manusia yang selama ini dia sembunyikan di balik topeng kesempurnaan. Winda, aku nggak tahu harus ngomong apa, katanya dengan suara bergetar. Semua orang di dalam sana pasti membentakku sekarang. Aku duduk di sampingnya, tak yakin harus berkata apa. Ini adalah momen yang sangat aneh. Aku yang selama ini ingin mempermalukannya kini merasa iba padanya. Mungkin mereka hanya kaget, kataku pelan, mencoba menenangkannya. Tapi, kamu bisa menjelaskan semuanya nanti. Rosa menggeleng. Nggak ada yang bisa menjelaskan ini, Wind. Aku putus dengan Budi hanya demi karir. Aku bahkan nggak pernah bilang padanya kalau aku jatuh cinta pada Dedi. Dan sekarang, semua orang tahu kalau aku bukan anak kandung Bu Ida. Kamu tahu betapa sulitnya bagiku untuk hidup sebagai anak angkat yang selalu dibanding-bandingkan dengan anak kandung? Aku terdiam, hadaku dipenyahai oleh campurna mosai. Selama ini, aku hanya melihat Rosa sebagai adik ipar yang sombong dan meremehkanku. Tapi ternyata, dia juga memiliki beban dan tekanannya sendiri, beban yang mungkin jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Dia selalu berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dan kasih sayang dari Bu Ida, tapi semua itu hanya membuatnya semakin terjebak dalam ekspektasi yang tidak realistis. Maafkan aku, Winda, lanjut Rosa, suaranya semakin terdengar lemah. Aku selama ini selalu merendahkanmu karena aku iri padamu. Kamu punya hubungan yang baik dengan Lukman, dan kamu selalu terlihat bahagia meskipun hidupmu sederhana. Aku cuma cemburu. Aku menatapnya, hampir tidak bisa mempercayai kata-katanya. Apakah ini benar-benar Rosa yang bicara? Wanita yang selama ini selalu memperlakukanku seperti orang yang tidak penting? Aku merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk yang aneh, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang menyentuh hatiku. Mungkin inilah saatnya untuk memaafkannya, untuk melepaskan semua amarah dan kebencian yang selama ini kurasakan. Rosa, aku juga minta maaf, kataku akhirnya. Aku tidak seharusnya membalas dendam padamu. Aku hanya merasa direndahkan terus-menerus. Tapi sekarang aku sadar, kita berdua sama-sama terjebak dalam situasi yang sulit. Kita sama-sama korban dari ekspektasi keluarga ini. Rosa menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Wind. Aku nggak pantas mendapatkan pemahamanmu. Setelah beberapa saat, kami berdiri dan kembali masuk ke gedung. Para tamu masih berbisik-bisik, tapi suasana sudah tidak segenting tadi. Bu Ida duduk di kursi depan, wajahnya penuh penyesalan. Lukman berdiri di sampingnya, mencoba menenangkan ibunya. Saat aku dan Rosa masuk, semua mata kembali tertuju pada kami. Bu Ida langsung berdiri, mendekati Rosa dengan langkah yang ragu. Maafkan aku, Nak, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin kamu merasa seperti bagian dari keluarga ini. Rosa menatap Bu Ida, lalu memeluknya erat. Air mata mereka mengalir tanpa henti. Tapi kali ini bukan air mata kemarahan atau kekecewaan, melainkan air mata rekonsiliasi. Lukman ikut bergabung dalam pelukan itu,
menciptakan momen yang sangat emosional bagi semua orang di ruangan. Beberapa minggu setelah hari pernikahan yang kacau itu, aku masih sering memikirkan apa yang terjadi. Semua kejadian itu terasa seperti mimpi buruk yang aneh, tapi juga menjadi titik balik bagi hubunganku dengan Rosa dan keluarga kami. Aku tidak pernah membayangkan bahwa konflik yang selama ini membuatku frustrasi bisa berakhir dengan cara seperti ini. Setelah malam itu, Rosa memutuskan untuk menunda pernikahannya dengan Dedi. Dia bilang dia butuh waktu untuk merenung dan memperbaiki diri. Awalnya, aku khawatir kalau keputusan ini hanya akan membuatnya semakin terpuruk. Tapi ternyata, justru sebaliknya. Dedi tetap mendukungnya, bahkan mengatakan bahwa dia mencintai Rosa apa adanya, bukan karena status atau tampilan sempurna yang selama ini Rosa tunjukkan di depan orang-orang. Aku sendiri mulai melihat sisi baru dari Rosa. Dia yang dulu terlihat sombong dan angkuh kini lebih rendah hati. Dia mulai membuka diri tentang tekanan yang dialaminya selama ini, tekanan untuk selalu tampak sukses demi mendapatkan pengakuan dari Bu Ida dan keluarga angkatnya. Dia juga mengakui bahwa sikapnya yang meremehkanku adalah bentuk proyeksi dari ketidakpuasannya terhadap dirinya sendiri. Mendengarnya mengakui hal itu membuatku merasa lega. Aku tidak lagi merasa seperti korban tanpa alasan. Bu Ida juga mulai berubah. Setelah kejadian itu, dia lebih sering berbicara denganku dan Rosa. Dia mengakui bahwa selama ini dia terlalu keras dan tidak adil dalam memperlakukan anak-anaknya. Dia bahkan meminta maaf padaku atas semua komentar-komentar menyakitkan yang pernah dia lontarkan tentang pekerjaanku sebagai guru. Kamu adalah bagian penting dari keluarga ini, Winda, katanya suatu hari saat kami sedang minum teh bersama. Dan aku bangga memilikimu sebagai menantu. Lukman, tentu saja, sangat senang melihat perubahan ini. Dia selalu ingin kedamaian di antara kami, tapi selama ini merasa tidak tahu harus berbuat apa. Kini, dia bisa bernapas lega karena hubungan antara aku dan Rosa sudah jauh lebih baik. Kami bahkan mulai saling bercanda ringan seperti saudara. Seharusnya, sesuatu yang dulu hampir mustahil terjadi. 1 bulan kemudian, Rosa dan Dedi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka. Kali ini, suasana persiapannya jauh lebih santai dan intim. Rosa bahkan memintaku untuk membantunya memilih gaun pengantin. Aku terkejut, tentu saja, karena dulu dia bahkan tidak mau mendengar pendapatku soal apapun. Tapi kali ini, dia benar-benar mendengarkanku. Aku percaya kamu punya selera yang bagus, Wind, katanya sambil tersenyum. Dan aku ingin kita membuat momen ini spesial bersama-sama. Akhirnya, hari pernikahan Rosa tiba. Kali ini, acaranya berlangsung di sebuah taman kecil yang indah, jauh dari kesan mewah dan formalitas berlebihan seperti sebelumnya. Hanya keluarga inti dan teman-teman dekat yang hadir. Gaun yang Rosa kenakan sederhana namun elegan, hasil dari diskusi panjang kami berdua. Saat dia berjalan menuju altar dengan Dedi, aku bisa melihat kebahagiaan yang tulus di wajahnya. Ini adalah momen yang sangat berbeda dari pernikahan pertama yang gagal itu. Setelah acara selesai, Rosa dan Dedi mengundang kami semua untuk liburan keluarga ke Bali. Itu adalah ide Dedi, yang ingin memberikan waktu bagi Rosa untuk bersantai dan memulihkan diri sepenuhnya. Aku awalnya ragu, liburan keluarga besar biasanya penuh dengan drama, tapi kali ini semuanya berjalan dengan damai. Kami tertawa bersama, bermain di pantai, dan bahkan berbagi cerita-cerita lucu tentang masa kecil Lukman dan Rosa. Bu Ida bahkan bercanda soal betapa nakalnya Lukman dulu, sesuatu yang hampir tidak pernah kulihat sebelumnya. Di malam terakhir liburan, kami semua duduk di pinggir pantai, menikmati suara ombak yang tenang. Rosa duduk di sebelahku, menatap laut dengan ekspresi damai. Terima kasih, Wind, katanya Pelin. Kalau kamu nggak ada di hari itu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama aku. Aku tersenyum, lalu menepuk pundaknya lembut. Kita semua punya caranya masing-masing untuk belajar dan tumbuh, Rosa. Dan aku senang kita bisa melewati semua ini bersama.